Uang sebanyak ini udah nggak ada lagi harganya ini rupiah kita ini udah ada harganya lagi. Sebanyak ini nggak ada harganya. US dollar sekarang 17.400. Nampaknya ringgit berkelakuan pelik apabila dalam keadaan mata wang Asia ni banyak yang jatuh, ringgit pula makin naik. Oi, apa hal panggil koko Konoha? Apa masalah kau? Markona, mau gajimu dolar. Kalau tipikal orang yang gak bersyukur itu tetap kurang. Inilah hasil kerjanya nyata. 400 ringgit. Ini bukan saya kerja di tempat PT, tapi kebun pribadi. Gue ngerasa sebenarnya kalau misalnya Indonesia nggak korupsi sih, negaranya bisa jadi negara maju. Kalian kalau belanja yang bener dong. Masa kosa kaki sepasang 100.000? Supaya chip-chip itu bisa produksi di Indonesia. Ini Malaysia ya, year to date bagus banget nih indeksnya. Itu karena mereka bisa play into global team. Bahkan pengamat politik yang ada dekat di Indonesia, para sahabat, memuja-muji ringgit Malaysia. Indonesia terpuruk katanya, para sahabat. Harus pengelolaan ekonominya secara global diperbaiki mencontoh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang ocehan netizen Konoha kepada Malaysia, para sahabat. Mereka masih dalam media sosial, mereka mengatakan Malaysia mengemis beras macam itu ke Indonesia. Tanpa mereka sadar, para sahabat, bahwasanya mata uang dalam ASEAN sekarang Indonesia masuk ke urutan nomor 5 terlemah, para sahabat. Ini membuat orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia, termasuk Mas Farhan sendiri, merasakan begitu, ringgit Malaysia itu sangat berarti, para sahabat, bagi orang yang bekerja dekat Malaysia, orang Indonesia. Tentunya apabila orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia mendapatkan cuan yang lebih banyak dijulitin sama netizen-netizen Konoha, bahwasanya ringgit murah gimana mau kaya, kirain gaji kau dolar katanya, para sahabat. Ini mereka tak tahu satu ringgit sekarang sudah mencecah 4.400, OTW 5.000, para sahabat. Kalau sampai 5.000, bahkan ada gaji RM400 sehari, keluar berapa tan tuh bang? Kalau saya gak si upah panen aja cuma 65 ringgit satu tan. Belum lagi pekerja yang ramai katanya. Ini abang ini katanya pekerja sawit mendapatkan 400, para sahabat. Ini bekerja katanya bukan kerja dekat PT, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Mas Farhan akan ringkasin sekilas mungkin. Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Bilang aja mau beras premium tapi duit tak cukup. Ekspor impor nih bukan seperti kita beli nasi lemak tapi jalan RM1.20. Bukan seperti kita beli pisang goreng tapi jalan harga RM1.000, bukan. Betul. Kalau adik pertikaikan pasal ada duit tak ada duit, you are wrong. If you think Malaysia ini tak cukup duit untuk mengimpor beras premium dari Indonesia, apakah banyaknya orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk mencari duit? Betul. Baik mencari duit secara ilegal maupun secara legal. Coba pikir guna logika, pikir. Uang sebanyak ini udah nggak ada lagi harganya ini rupiah kita ini udah ada harganya lagi. Sebanyak ini nggak ada harganya. Ada harganya bang, tapi sangat murah. Ini bukan main-main, ini terburuk sepanjang sejarah. Kami yang bekerja di bagian keuangan, bank, money changer, dan keuangan pemerintahan juga paham betul apa yang terjadi nantinya. Dan ini semakin dekat. Bukan cuma US dollar, mata uang lain euro, Singapura dolar, Australia dolar, bahkan ringgit juga, ringgit Thailand baht juga naiknya parah-parah banget. Apa yang kami khawatirkan nantinya terjadi di Indonesia itu semakin dekat. Ini bukan main-main lagi, ini terburuk sepanjang sejarah. 17.400. Kemarin wartawan juga mewawancarai dari pihak BI juga tidak mau ikut
dalam mengomen apa yang terjadi dengan rupiah saat ini. Ini bukan main-main lagi, ini serius. Tengok guys, gimana nggak tambah nyaman di Malaysia. Tengok, permit ditanggung, makan minum dimasakin, tempat tinggal ditanggung. Tengok, tinggal makan ya, mengalahkan nasi goreng di restoran dong. Kan Dad? Enak banget. Mantan kerja kilang Osram habis kontrak 2024 aku pernah dapat 6.600 ringgit kalau pas hari raya. Itu pas hari raya ya kan Kak? Itu belum bonus selesai. Beneran aku bilang. Nah, tengok kakak ini ya. Aku nggak kenal sama kakak ini, tapi dia langsung komen sendiri di VT aku. Dia pernah dapat 6.600. Itu bukan ikut bonus. Itu boleh aku pastikan karena kami bonusnya akhir tahun, bukan hari raya. So masa kalian nggak percaya sih, Beb? Percaya. Gitu loh. Banyak loh ex Osram dan bahkan kawan aku yang masih kerja di sini mengaku bahwa gaji kami lebih dari 5.000 gitu. Dan kalian pernah dengar nggak sih pekerja-pekerja Osram itu bermasalah? Kayaknya nggak pernah, karena kami nggak pernah. Adalah beberapa tapi nggak banyak gitu. Kami nggak pernah cari masalah dengan orang-orang lain. Yang kami tahu itu kerja, dan bahkan kilang kami ini sebenarnya kilang is the best di antara yang terbaik, begitulah say. Oke, jadi harus diterima, kilang kami is the best. Markona, mau gajimu dolar. Kalau tipikal orang yang gak bersyukur itu tetap kurang, Markona. Walaupun gaji kita itu ringgit, tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah ada aja rezekinya ya kan. Betul, Kak. Ini yang buat nggak percaya komen-komen, masa iya gajinya 400 ringgit setengah hari aja. Ya, ini saya udah pulang pas di pukul 1 jam 1 Malaysia ya. Saya sudah pulang, tadi saya berangkat dari pukul 6. Nah inilah hasil kerjanya nyata. 8 buah ya guys. Ini masih pagi nih, di tengah hari makan, panen ntar, pas itu pulang. Tengah hari aja kerjanya, 400 ringgit. Kamu ingat ini negara bapak kamu ke? Mana permit kamu? Kamu semua parti. Kami terpaksa tuan. Gunakan dokumen Kami yang rayu sah, simpati itu saja tuan. perasaan. Korang ingat ini negara bapak kau ke? Kerja sini tak ada permit. Semua salah ni. Nampaknya ringgit berkelakuan pelik apabila dalam keadaan mata wang Asia ni banyak yang jatuh, ringgit pula makin naik. Apa dah jadi ni? Guys, sekarang ni kalau kita perhatikan, banyak mata wang Asia ni sebenarnya tengah tertekan akibat daripada ketegangan geopolitik dunia, terutamanya semasa konflik Amerika Syarikat dan juga Iran, dan juga kebimbangan pasaran terhadap ekonomi global yang sekarang ni tengah agak huru-hara dan juga kita boleh katakan kelang kabut lah. Tu korang tengok rupiah tu contohnya dah pun jatuh melepasi paras psikologi RM17,000 bersamaan dengan $1. Dan ini adalah antara paras yang paling lemah dalam sejarah ekonomi moden diorang. Won Korea Selatan pula menghampiri 1,400 won per USD. Yen Jepun masih lagi lemah, sekitar 155 yen per USD, manakala baht Thailand juga tak terkecuali dengan melemah, iaitu sekitar 36 baht per USD. Biasanya dalam situasi dunia jadi tegang macam ni, pelabur ni dia akan lari lah ke dolar Amerika Syarikat, dan kebanyakan mata wang Asia akan jatuh serentak. Bahkan tetapi ringgit nampak macam lain macam sikit. Walaupun ringgit sekarang ni masih bergerak sekitar RM3.90 sehingga RM3.92 macam tu berbanding US dollar. Ini sebenarnya dia lebih stabil berbanding banyak mata wang negara Asia yang lain. Malah ringgit juga kalau kita tengok dia mengukuh berbanding mata wang euro, pound dan juga yen. Dan antara sebab utama adalah pasaran nampak ekonomi Malaysia ni masih lagi stabil dan juga kukuh. Cuba korang tengok kita punya OPR tu masih lagi steady pada 2.75%. Inflasi kita pula masih lagi di bawah 2%. Dan pertumbuhan ekonomi kita masih lagi positif dan boleh kita katakan agak kuat jugalah. So maksudnya pelabur global nampak Malaysia ni tak masuk ke zon bahaya.
Walaupun dunia tengah bergolak dan juga bergoncang. Selain tu, Malaysia juga tak dinafikan kita dapat manfaat bila harga minyak dunia naik akibat risiko perang dan juga ketegangan dekat Selat Hormuz. Dengan kata lain, masa negara lain tertekan sebab import tenaga ni makin mahal, Malaysia pun dapatlah sedikit buffer daripada hasil minyak dan juga gas. Sebab itulah dalam keadaan di mana banyak mata wang Asia ni merah dan melemah, tapi ringgit ni masih lagi steady berbanding mata wang negara lain. Salah satu negara yang berkembang pesat yaitu Malaysia. Negara pertama, negara Asia yang punya toleransi dan punya ketertiban yang nggak bisa dicontoh sama siapapun, sekalipun itu Singapura. Ingin tahu kan kenapa? Ingin tahu? Aku sudah berpusing di sini jogging udah 1 jam. Aku tinggalkan, ingin tahu namanya Malaysia itu negara yang betul-betul aman. Nggak ada namanya kecurian di sini, nggak ada. Ingin tahu kan? Aku tinggalkan bagku di sini. Aku berpusing lah, namanya jogging park, KLCC Park. Kamu cek aja di KLCC Park. Aku mulai dari Melayu, India, Chinese, expat, European expat, Middle East, semua masuk kawasan sini. Apa yang bikin aku salut ya? Aku tinggalkan bagku di situ. Kamu lihat di belakang tuh. 1 jam, nggak ada orang musik, nggak ada orang peduli. Mereka berlalu saja, berlalu. Anehnya kalau ini di negaraku, jangankan 1 jam, 5 menit sudah pindah alam udah pindah tangan. Itulah kalau ingin tahu kehebatan Malaysia. Orang sini cakap, jangan ambil hak orang, hidup tak berkat. Itu perlu kita contoh ya. Belum ada negara yang tertandingi selain Malaysia. Negara Asia pertama yang punya kedisiplinan, tata tertib dan toleransi yang tinggi. Laila jogging lah hari ini pagi-pagi sebelum berangkat kerja. Dia nanti masih lama. Itu kan. Aku kan tengok kan belakang, ngebag di belakangku. Bayangin 1 jam aku berpusing di sini, nggak ada orang ini. Cuma mereka itu ini friendly semua. Hai, good morning. Nggak kenal pun mereka cakap good morning. Itu kan di Malaysia. Itu kan banyak kan. Kan. Nggak usah khawatir. Belum pernah aku dengar di Malaysia ini ada handbag hilang, ada motor hilang. Wah, di sini jangankan ini motor pun dah macam tak berlaku, bebas parkir lagi. Oke. Anyway, thanks Malaysia. I like Malaysia. It's been a great experience so far. The people I met here have been absolutely amazing. People treated me so well. And besides that, the people here have great English. They speak English very well. You can understand them. People are very nice, at least the ones that I met. Now, the other reason is the city. Unlike most cities that I've been in, has a lot of greenery, a lot of trees. For me, at least, it's not common to see. I spent a few days in Bangkok. It was nice and all, but air quality is pretty low, as opposed to here. Like, the air is very breathable. You would not expect that when you come here. It's so developed. In fact, I don't think we have anything like that in Europe, like with modern buildings and all that. We might have, but still, this is a great place. So, gue ngerasa sebenarnya kalau misalnya Indonesia nggak korupsi sih, negaranya bisa jadi negara maju. Kalian lihat aja, ini Bandara 3 tuh bagus loh. Gue tuh baru kesini ya setelah sekian lama, karena gue kan tinggal di Amerika. Gue ngerasa ini tuh lebih bagus dari bandara di Amerika. Apalagi Indonesia tuh sebenarnya kaya banget, sumber daya alamnya nggak habis-habis. Dan gue ngerasa itu udah kayak satu keuntungan banget, karena kita bisa cetak duit terus. Kayak misalnya kelapa nih, numbuh di pohon terus jatuh karena dia udah tua, nggak diambil, dia numbuh lagi jadi pohon. Kalau kelapanya dimanfaatin, itu kan sebenarnya udah jadi duitnya banyak banget. Dan nggak cuma dari kelapa, dari seluruh komoditas-komoditas lainnya. Jadi bisa bangun infrastruktur keren kayak gini nih. Jadi kalau misalnya orang-orang ngerasa kayak Indonesia ini uangnya sedikit, makanya pembangunannya jelek, itu sebenarnya salah. Indonesia ini kayanya luar biasa, cuman aja ya dikorupsi. Kalau belanja yang bener dong. Masa kosa kaki sepasang 100.000? Ada-ada aja itu. Supaya chip-chip itu bisa produksi di Indonesia. Ini Malaysia ya, year to date bagus banget nih indeksnya. Itu karena mereka bisa play into global team. Sekarang global teamnya kan AI. Iya. And supplier of AI. Yang gila-gilaan kan Korea, Malaysia, ya kan? Terus Taiwan itu ada beberapa company, Singapura pun ada nyangkut beberapa company. Indonesia tuh nggak ada sama sekali. Iya benar.
Malaysia tuh berapa tahun yang lalu terpuruk gitu loh. Iya, sekarang ringgitnya kuat banget. Sekarang dia very strong karena dia somehow pas ngomongin global AI dia ada. Kan ngomongin aluminium, kemarin ada aluminium di bom kan. Terus aluminiumnya kan naik. Mereka ada press metal company satu ini. Nah, press metal yang sejak IPO nggak pernah miss target katanya. Target profit ya. Jadi mereka sama tuh nyangkut ada aja. Terus ini oil naik mereka ada Petronas. Kayak semuanya pas gitu loh. All the star is behind Malaysia. Padahal 3 tahun yang lalu mereka terpuruk gitu kan. 4 tahun yang lalu. Nah tahun lalu we are the best performer. Tahun ini kita terpuruk gitu. Worse. Jadi ya we need to do something. We need to change our narasi ya. Kita harus lebih comply ke global. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak di media sosial masih sibuk dengan ekspor beras ke Malaysia, para sahabat. Indonesia sok-sokan, sok jago, swasembada pangan, sudah melebihi kapasitas yang ada di Indonesia, sudah ada 5 juta tan katanya, para sahabat. Ini katanya mau diekspor ke Malaysia. Malaysia katanya mengemis-kemis itu di media sosial. Faktanya, para sahabat, Malaysia itu negara kaya memang. Kalau memang Malaysia nak mengemis, nak meminta harga beras murah ke Indonesia, Malaysia itu punya duit. Betul yang dikatakan netizen, bahwasanya Malaysia mengapa minta harga murah? Karena Malaysia membeli beras itu dengan jumlah yang sangat besar. Quality mereka sangat besar. Jangan samakan dengan orang yang beli 5 kilo sahaja. Yang kata kakak ini. Buktinya, para sahabat, Malaysia ini banyak menampung orang Indonesia dekat Malaysia ini, maupun yang bekerja secara ilegal ataupun secara legal. Ini termasuk Mas Farhan merasakan negara Malaysia ini menganggap negara kedua Mas Farhan mencari rezeki, para sahabat. Ini tumpang mencari rezeki. Patut Mas Farhan banyak bersyukur, berterima kasih kepada negara Malaysia dan kepada rakyat Malaysia yang sudi menerima Mas Farhan di Malaysia, para sahabat. Ini orang Malaysia sendiri, para sahabat. Kalau kalian datang secara elok-elok, datang dengan dokumen yang sah, kalian no problem. Jadi kalau kalian yang datang dengan jalur halam, jalur tikus saluan belakang, itu yang membuat orang Malaysia geram karena tanpa membayar cukai kepada kerajaan. Mas Farhan sudah banyak ingatkan. Dan sekarang orang yang bekerja dekat Malaysia secara sah, para sahabat, ketika ringgit Malaysia naik, mereka merasakan bahwasanya begitu enaknya mempunyai gaji ringgit Malaysia. 1 ringgit sudah mencecah 4.400. OTW 5.000 kata netizen, para sahabat. Ini sedangkan rupiah, memang ada rupiah itu. Bahkan di media sosial bahwasanya ekonomi Indonesia tumbuh 5% macam itu. 5%, bukan 500. 5% macam itu. Ini merupakan dekat media sosial itu bagus. Tapi faktanya $1 dolarnya sudah mencecah 17.400. Ringgit Malaysia 1 ringgit sudah mencecah 4.400. Ini mana yang betul ini? Bahkan pengamat-pengamat politik yang ada dekat di Indonesia mengatakan Indonesia tidak ada pabrik ataupun kilang untuk AI macam itu. Malaysia, Singapura, Korea, mereka punya, China, Taiwan punya mereka untuk AI macam itu. Indonesia satu pun tak ada macam itu. Macam mana kita nak mengungguli dengan negara-negara yang lainnya macam itu? Kita harus memperbaiki macam itu. Ekonomi kita harus ditata perbaikan macam itu secara global. Itu yang dimaksud dalam video itu, para sahabat. Bukannya kita mengkritik, bukannya kita benci, bahwasanya kritikan tersebut untuk membangun negara agar lebih maju ke depannya. Dan termasuk mencontohlah kepada negara seperti halnya yang sudah pengelolaan ekonominya seperti halnya Malaysia macam itu, para sahabat. Yang baik bagus, yang bagus diambil, yang tidak bagus tak payah diambil. Itu kata netizen Malaysia sendiri macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.